Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan Engkau yang mengakhiri. Engkau juga Immanuel di dalam hidup kami Tuhan. Terus sempurnakan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sempurnakan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan buat kami semua Tuhan, benar-benar dapat merelakan hidup kami, memberikan hidup kami sebagai persembahan kepadamu Tuhan. Untuk mengikuti apa yang Engkau mau Tuhan. Sehingga Engkau Tuhan mendapati bahwa kami sungguh diubahkan dan terus berubah Tuhan. Sampai kami boleh mengerjakan apa yang Engkau percayakan kepada kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya akan sharekan tentang mengerjakan keselamatan dari dalam hati, ya. Seringkali saya ngomong gitu ya. Dari dalam hati orang percaya Yesus akan mengalir aliran air hidup. Butuh dunia ini sedang menuju kehancuran, menuju kepada apa yang dikatakan kegelapan, apa yang dikatakan kematian, sedang menuju ke arah situ. Tetapi kalau kita memiliki kerinduan untuk mengubah komunitas kita, kota kita, bangsa kita, bahkan dunia ini, tidak mustahil. Karena kita ini diberikan benih-benih firman yang mencipta, diberikan benih-benih firman yang kita percayai. Itu bisa terjadi. Kalau saya lihat berita-berita tentang perang, ya, tentang perang di Ukraina atau apa gitu tuh ya, pokoknya tentang perang. Diberitakan juga mungkin awal perang dunia ketiga. Nah, kita harus lihat tanda-tanda zaman seperti ini. Sudah mulai deru-deru perang. Terus kegoncangan akan terjadi. Kita harus mewaspadai diri, segera kita berbenah akan hidup kita. Di Amsal berkata gini, kita harus menjaga hati, waspada gitu ya, kita harus waspada supaya kita ini dapat memancarkan kehidupan. Kalau dunia sedang seperti ini, kita harus bisa mengalirkan kehidupan yang Tuhan berikan pada kita. Kita lihat di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam ya, ingat ya, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Timbulnya dari hati, menajiskan orang, keluar dari mulut kita. Ya, kita lihat di Matius 12 ayat 35 dulu. Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi perbendaharaan itu bisa berisi hal-hal yang baik dan bisa berisi hal-hal yang tidak baik, yang jahat. Kalau kita mempunyai Roh Kristus di dalam kita ya, seperti ada lagu gini kan, rohmu yang hidup memenuhiku. Terus rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Nah, roh Tuhan harus dialirkan, bukan disimpan. Roh itu mengalir, roh itu harus dialirkan. Kalau tertutup oleh perkara-perkara yang tidak baik, tidak bisa mengalir. Sama aja air sungai kan, kalau ada batu-batu gitu kan, ngalirnya kan sulit. Nah, kita nih harus
belajar batu-batu apa yang ada di dalam yang ada di hati kita. Next ya, nanti kita belajar tentang itu ya. Jadi kita harus ingat, roh Tuhan yang hidup memenuhi aku harus mengalirkan. Ya, Allah Tuhan itu peduli dengan hati kita. Kenapa peduli? Karena dari dalam hati itu kan mengalir aliran kehidupan. Dari dalam hati itu kita harus benar-benar menjaga. Karena roh atau hati, karena hati atau jiwa kita ini adalah tempat pikiran kita, tempat emosi kita ya, tempat apa lagi? Tempat pikiran, emosi, tempat kemauan kita gitu ya. Nah juga di mana di jiwa itu kita mulai membuat keputusan. Jadi jiwa itu tengah-tengah ya, jadi bukan tengah-tengah. Ini tubuh, jiwa, roh. Di tengahnya. Pertempurannya nih di sini, di jiwa. Jadi kita mau ngambil keputusan, mulai mikir. Nah, tergantung daripada kita. Roh atau daging kita yang kuat ya, keputusannya. Nah, terus kalau di jiwa kita ini, kalau jiwa kita sakit. Saya pernah ngalami sesuatu gitu ya, saudara. Terus saya nanya ke Ibu Nani, mungkin Ibu Nani gak ingat, tapi saya selalu ingat. Pak, kamu jiwanya sakit, pak. Dalam hati saya, jiwa sakit sama sakit jiwa sama enggak ya? Jiwanya yang sakit, pak kamu tuh, saya katanya. Dalam hati saya, jiwanya yang sakit. Jadi saya mulai mengoreksi diri saya gitu tuh, mengoreksi diri saya. Jiwa saya sakit, saya sebab jiwa itu sehat-sehatlah jiwamu. Penting sekali berarti saya harus ngambil keputusan yang benar-benar dari Tuhan, sehat gitu ya. Nah, ada sumber gairah di jiwa tuh ya. Kalau sumber gairah gitu. Kalau kita semangat dalam menjalani hidup ini, kita merasa muda, saudara. Benar. Kalau saudara pasif gitu ya, saudara nih jiwanya tuh loyo, tua gitu, cepat ngerasa tua. Kalau saudara merasa muda, pasti saudara bergairah gitu. Jadi kita nih harus punya gairah, punya antusias, punya keinginan yang menggebu-gebu akan hal-hal yang dari Tuhan gitu ya, yang dari Tuhan otomatis ya. Terus kita punya kasih sayang. Coba kalau kita nggak punya kasih sayang, kita cepat marah, kita cepat tersinggung. Bukan sudah menjadi TUA ya, STW ya, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan lagi ya, saya lagi belajar untuk memperhatikan gitu ya. Kalau kita perhatikan ya, agama berfokus pada pribadi lahiriah. Agama berfokus pada pribadi lahiriah. Cuma mengutamakan hal-hal yang bisa dilihat sama orang. Tetapi kalau kekristenan berbeda ya. Kekristenan itu true self dari dalam yang sejati kita, kesejatian kita itu ya, berhubungan dengan yang di dalam yang merupakan manusia batiniah kita. Ingat ya, manusia yang belum lahir baru itu pemikirannya lain. Manusia yang sudah lahir baru itu memiliki Roh Kristus. Memiliki Roh Kristus dapat menangkap firman-firman yang berasal dari Roh. Jadi bukan sekedar baca Alkitab, tapi ngerti, ini sebab Roh Kudus yang menerangi, yang mengajarkan, ya, Roh Kudus yang menerangi, yang mengajarkan. Kita lihat Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Baik, berkenan dan yang sempurna. Mirip, tapi seperti orang sudah puas dengan yang baik, padahal masih ada yang terbaik. Ya, Tuhan menjadikan langit dan bumi ya, sungguh baik, sangat baik. Seperti itu. Jadi kita harus tahu levelnya gitu ya. Terus kalau kita lihat ya, kita wajib berubah supaya apa? Sedemikian rupa kita wajib berubah karena Tuhan itu merindukan kita ini menjadi seperti Kristus.
Seperti mulanya Tuhan menjadikan manusia itu, kepengennya Tuhan seperti ini, tapi dirusak oleh dosa. Tapi Tuhan memberikan Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan Tuhan Yesus Kristus, dan dengan darahnya kita dipulihkan kembali hubungan dengan Bapa, dan Tuhan ingin kita ini menjadi seperti yang Tuhan mau gitu ya. Jadi dapat dilihat kalau orang percaya Kristusnya nyata, itu dapat dilihat oleh orang lain ya, oleh banyak orang. Jadi kita nih tampilnya beda. Oh iya, ini orang Kristen yang sekedar agama, sekedar datang ibadah, tapi kita harus tampil beda. Kenapa tampil beda? Maksudnya gini, tampil beda. Kita datang beribadah juga, tapi kita percaya bahwa di dalam ibadah yang kita lakukan ada kuasa yang tidak terlihat, di mana Roh Kristus hadir, Roh hadir. Kita pengen beribadah di mana Roh Tuhan hadir. Yang namanya ibadah kepada Tuhan yang adalah Roh. Tuhannya hadir, jangan sekedar senang-senang pujian, penyembahan, nyanyi-nyanyi gimana terus pulang, datang duduk dengar, nggak dapat apa-apa. Ya, tapi kita maunya kita datang ibadah, mengerti ada kekuatan, ada kuasa, ada hadirat Tuhan. Kita duduk menyimak setiap firman, tertanam firman itu dalam hati kita. Ya, kemudian kita datang duduk dengar, kita diubahkan. Setiap hari kita nih harus mengalami perubahannya. Kita wajib berubah sampai rupa Kristus nyata. Berarti sampai rupa Kristus nyata. Berarti perubahannya harus langgeng. Harus terus menerus gitu ya. Seperti tempo hari kalau hari Selasa ya lagi Ibu Nani khotbah itu ya. Tentang Tuhan itu kan membuat perbedaan antara Daud dan Saul. Nah kita tahu Saul bagaimana, Daud bagaimana. Nah kita lihat akan perkara-perkara itu ya. Yang mula-mula datang adalah yang dari daging. Yang mula-mula datang adalah yang dari daging. Dan kita tahu bagaimana Tuhan mau. Jadi kita manusia lama ini daging. Ketika Tuhan mau kita bukan sebagai manusia yang jasmania saja, tapi Tuhan mau kita di dalam menjadi manusia yang batiniah, manusia roh. Nah, di dalam perjalanan dari daging ke roh ini ada jiwa. Nah, jiwa ini pikiran, perasaan, dan kehendak. Tuhan ingin supaya kita mengalami transformasi terus, perubahan terus menerus setiap hari, supaya Kristus nyata, kita jadi beda dengan orang-orang yang agamawi. Maksudnya seperti itu ya. Nah, transformasi itu tolong tulis. Transformasi itu dimulai dari dalam keluar. Transformasi itu dimulai dari dalam. Dari dalam hati, dari hati kita keluar. Saya berdoa supaya Indonesia mengalami transformasi. Bangsa ini harus mengalami transformasi total supaya berubah. Ya, bumi harus penuh dengan kemuliaan Tuhannya. Nah, jadi kita nih punya sifat manusia lama kan. Manusia lama kita ini harus rela diubahkan, dibaharui oleh firman, dibaharui dalam hadirat Tuhan oleh Roh Kudusnya. Nah, seperti kita begini ya. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita mulai melangkahkan kaki kita. Aduh, saya merasa hadirat Tuhan berasa. Itu baru semata kaki gitu ya. Terus kita berendam lagi, lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Naiklah sampai ke pinggang, naiklah terus sampai kita tidak bisa berenang di sungainya Tuhan. Karena semua dibawa oleh sungainya Tuhan ini, kita benar-benar gak punya keinginan apa kecuali ngikutin apa yang Tuhan mau. Mengikuti apa yang Tuhan mau, itu ada di Yehezkiel ya. Nah, kita kalau jadi kita nih hidupnya dalam transformasi terus. Kita harus hidup dalam transformasi dari semata kaki terus sampai ke ke lutut, terus ke pinggang, terus ya. Nah, Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Transformasi berasal dari dalam dulu ya.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah, berarti dalam kita menjalani kehidupan ini, mengalami transformasi itu ya, kita tetap mengerjakan keselamatanmu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau kita bisa melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan, itu bukan kita, tidak bisa menyombongkan diri, bukan kita. Jadi Tuhan yang di dalam kita ini yang memampukan kita. Jadi kalau kita bisa berubah juga Tuhan memampukan kita, terserah kita mau atau tidak gitu ya, mau atau tidak. Jadi Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita, memungkinkan kita untuk melakukan pekerjaan yang menyenangkan Tuhan. Seperti imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, tidak boleh berkeringat, tidak boleh pakai usaha sendiri. Begitu kita pelayan-pelayan dalam pelayan roh. Pelayan-pelayan roh itu tidak boleh dengan kekuatan sendiri. Saya mampu untuk bermain musik dengan bagus. Saya mampu menjadi pengkhotbah ataupun WL dengan bagus. Ingat, yang mengerjakan Tuhan. Semua yang mengerjakan Tuhan. Tuhan yang menolong kita gitu. Kuasanya yang membuat kita bisa melakukan pekerjaan yang menyenangkan hatinya. Kalau Tuhan tidak bekerja, kalau bukan Tuhan yang mengerjakan dalam kita, kita tidak bisa melakukan apa yang menyenangkan Tuhan ya. Nah, kehidupan baru yang ada di dalam kita setelah menerima Kristus Yesus itu ingin menjamah dunia, ingin mewarnai dunia, ingin mewarnai akan kota kita, keluarga kita, bangsa kita. Nah, kita ingin mewarnai itu dengan perkara-perkara yang Tuhan sudah taruh, sudah simpan di dalam hati kita. Dan tinggal kitanya aja, kitanya mau berubah atau enggak. Kalau kita enggak mau berubah, ya kita enggak bisa menjamah, tidak bisa mengubahkan. Tapi kalau kita mau berubah, dari hari ke hari kita renungkan. Ya, saya begini saudara, saya juga punya hal-hal yang setelah saya mengalami, saya tahu ini nggak baik. Saya harus berubah. Terus saya menjalani hidup, kan mau berubah ya. Saya rela dibentuk. Sakit dibentuk ya, tapi saya rela mau bentuk Tuhan. Saya ingat Tuhan bilang, Tuhan itu menyukai hati yang hancur, jiwa yang hancur. Tuhan remek, maunya ini nggak bisa Tuhan, tapi saya harus lakukan. Ya saya lakukan, saya lakukan lagi. Saya pikir saya udah benar, ternyata menurut Tuhan nggak benar. Nah, dibentuk lagi, saya mulai lagi, terus menerus seperti itu, relakan. Kalau kita nggak mau kekeh, bersikeras, tidak mau berubah. Kalau tidak mau berubah, kalau saya jadi Tuhan, dia mau berubah. Ini Tuhan tuh penjunan, ini keras kayak batu, banting baik, prok, gitu, pecah, gitu. Ya, enggak mau ya. Tuhan sanggup membuat bejana yang retak untuk menjadi bagus, dipulihkan gitu ya. Roh Kudus tolong kita untuk mengerjakan, menyelesaikan dan menghasilkan melalui ketaatan kita. Seperti ayat tadi bilang melalui ketaatannya, taatannya. Terus jadi kita harus pelajari ya, apa yang ada dalam perbendaharaan hati kita, apa yang kita simpan, apakah kemarahan, apakah dendam, apa? Sebab itu akan keluar, yang kita simpan pasti akan keluar. Itu menajiskan, tapi kalau yang baik, yang manis, yang kasih, yang penuh pengampunan, yang lembut, yang taat. Nah itu Tuhan berikan pada kita, itu yang harus kita keluarkan ya. Karena Tuhan itu sangat peduli dengan hati kita, peduli dengan kehidupan yang kita nyatakan. Saya peduli dengan kehidupan, misal sekeliling saya bilangnya,
sekeliling saya lihat ini orang Kristen, tapi kok begitu sih omongannya gitu ya. Tapi kok sikapnya begitu sih, saya peduli. Ya, saya perhatikan, saya peduli. Apalagi Tuhan peduli dengan hati kita. Sangat peduli, makanya Tuhan bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga. Karena kuasa Tuhan bisa bekerja kalau hati kita ini sudah hancur, bisa bekerja. Karena Tuhan bisa menyatu dengan orang-orang yang remuk hati, yang merendahkan diri. Kalau mengeraskan kurang baik ya. Terus perubahan atau transformasi itu, harus terjadi terus menerus ya. Jadi kalau dibilang sih sesuatu yang agresif. Jadi kalau sesuatu yang progresif, bukan agresif. Sesuatu yang progresif tuh kayak gini, naik tapi secara pelan progresif. Kalau saya bilang sih kacamata progresif. Kacamata progresif nih dari plus ke minus. Dari plus ke minus kalau progresif itu pelan-pelan. Itunya tuh bedanya tuh sedikit-sedikit gitu tuh. Makanya kalau begitu kita ganti kacamata, kita ganti pakai progresif gitu ya. Pakai progresif, dari plus minus kadang-kadang orang jalannya rada melayang katanya, rada melayang karena belum terbiasa. Nah, kalau kita terbiasa mau dibentuk sama Tuhan, mau terus menerus ada perubahan, maka kita tanpa terasa menjadi gaya hidup kita. Ya, jadi kita harus mau benar-benar mempunyai gaya hidup yang merupakan perubahan yang dari dalamnya. Jadi kita masih ingat ya, pertama lahir baru. Setelah itu mulai mengubah agar apa yang ada di dalam hati manusia lama kita ini diubahkan, berubah gitu ya. Harus mau mulai mengubah tuh ya. Nah, kehidupan pikiran itu adalah pintu gerbang dari hati kita. Kita mikir nih. Setelah kita lihat, kita mikir, masuklah ke dalam hati. Ya, masuklah ke dalam hati. Kita lihat, kita mikir, masuk dalam hati. Seperti kalau zaman dulu ada lagu tentang jatuh cinta ya, dari mata turun ke hati. Dari mata lihat, mikir, terus turun ke hati. Nah, kalau firman kita lihat, kehidupan pikiran itu pintu gerbang ke hati. Pintu gerbang ke hati itu kehidupan pikiran. Jadi pikiran kita nih harus bersih. Pikiran harus bersih, pikiran nggak boleh kotor. Jadi bisa masuk ke hati dengan benar ya, Nah, kalau kita pengen memperbaharui itu sama aja kita merenovasi ya. Untuk menjadi lebih baik, terus menerus lebih baik. Seperti ada quote yang bilang gini, hari ini lebih baik dari kemarin, esok hari lebih baik dari hari ini, terus dan seterusnya. Jadi progresif ya. Pembaharuan pikiran satu-satunya cara untuk mengalami kuasa dan janji firman Tuhan. Pembaruan pikiran. Kalau pikiran enggak dibarui, gimana bisa masuk ke dunianya Tuhan? Dunianya Tuhan itu iman. Dunianya Tuhan itu dimensinya dimensi supernatural, enggak masuk akal. Kalau kita pikirannya keliwat kuat, kita tidak cuma terpatok dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan seperti itu. Cuma seperti itu, seperti sekarang nih kalau kita dengar ya, COVID, Omikron, terus Delta, ini perang, wah segala macam. Otak kita keliwat kuat, lama-lama nih firman yang tertanam di dalam kitanya bisa rada-rada tersingkir. Jadi di masa-masa seperti ini, transisi seperti ini, kita harus menguatkan hati kita, membuat firman Tuhan benar-benar banyak di perbendaharaan hati kita, sehingga yang keluar itu nantinya firman gitu ya. Jadi kita bisa menikmati janji Tuhan ya, sebab kalau
janji Tuhan ini seperti ini. Tuhan menurunkan, ini saya tempo hari diajarin seperti ini. Ini teko nih, Tuhan nih mau mencurahkan berkat Tuhan, janji Tuhan diturunkan. Nah, ketika teko ini yang isinya air, isi janji Tuhan ini dituangkan, harus ada alasannya kan? Alasannya harus ada alas buat kita terima, ya kan? Harus ada alas. Nah, ini janji kan nggak kelihatan. Kita alasnya apa? Iman. Kita harus punya iman. Kalau kita tidak iman pakai otak, ya nggak keterima-terima. Seperti itu. Ya, jadi kita harus terus-menerus ingat, kita mau untuk diubahkan Tuhan dari hari ke hari, disempurnakan dengan firman, dengan hadirat Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus. Amin, itu aja. Tuhan berkati. Saudara, arti daripada mengerjakan itu ada tindakan, betul? Jadi kalau kamu stuck, gak mau ngerjain apa-apa, itu nggak bisa akselerasi, nggak bisa yang namanya ada progres. Ya. Jadi hidup itu adalah hidup tuh bergerak. Kalau orang mati itu diem, udah nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi hidup itu ada pergerakan. Kalau rohmu hidup, itu pasti ada progres untuk naik dan naik. Kalau namanya mati itu sudah berhenti, sudah nggak bisa untuk melakukan segala sesuatu. Mengerjakan berarti ada reaksi dalam hidup kita untuk mau tambah, mau tambah dan mau tambah. Orang yang bekerja ya, nggak ada ngomong ya wis lah gini aja, nggak bisa. Nanti nggak bisa naik levelnya, nggak bisa mempunyai karier yang lebih. Ya. Bagaimana kita itu hidup mempunyai karier yang lebih? Harus hidup. Hidup harus mengerjakan. Mengerjakan harus ada tindakan. Nah, tadi dikatakan tindakan itu adalah iman. Percaya penuh bahwa apa yang Tuhan janjikan untuk hidup saudara dan saya itu akan terjadi. Tapi harus ada yang dikerjakan. Harus ada yang dikerjakan. Nah, apa yang dikerjakan tadi sudah diceritakan ya. Jadi inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Ada bagian yang harus kita kerjakan supaya benar-benar ada progres dalam kehidupan rohani kita kepada Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat sepanjang 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami untuk mengerjakan apa yang Engkau sudah anugerahkan kepada kami, yaitu keselamatan. Kami tidak akan menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Kau berikan buat kami. Kami harus mempertahankannya, kami harus mengerjakannya, bukan sekedar dalam taraf keselamatan, tapi mencapai apa yang dinamakan bagaimana membalas keselamatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami kembalikan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Saat ini kami berdoa buat lawatan, tuayan yang sedang Kau kerjakan buat pulau-pulau di Indonesia. Kami berdoa untuk sebagian daripada anak-anak-Mu yang saat ini sedang pelayanan di Bali Tuhan. Kami percaya apa yang sedang Kau kerjakan, Engkau sudah mengirimkan malaikat-Mu, Engkau terus mengcover mereka Tuhan, sampai semua yang dikerjakan, semua berhasil membawa kemuliaan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami dan semua jajaran pemerintahan. Berikan hikmat, berikan marifat, berikan kebijaksanaan, berikan roh takut akan Engkau Tuhan, supaya dapat memimpin dan menyelesaikan akan panggilan mereka sebagai pejabat-pejabat yang sudah Kau tentukan. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk keadaan cuaca
keadaan musibah, kami minta di dalam nama-Mu, keadaan deru perang yang kami dengar. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau pegang kendali di dalam segala perkara, sehingga kami tahu Tuhan, jikalau Engkau memegang kendali, semua yang Kau kendalikan pasti baik Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa saat ini. Kami minta di dalam nama-Mu, dimanapun juga kami berada, kami minta daya tahan tubuh yang dari surga. Kami terima daya tahan tubuh ini Tuhan. Kami terima daya tahan tubuh yang baru pada hari ini, memenuhi hidup kami, sehingga kami kuat, kami sehat, tidak ada sakit penyakit yang berani menjamah tubuh kami. Kami tetap dapat melakukan bagian kami sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam urapan. Bapak, terima kasih hari ini kami memegang minyak ini. Kami mau hidup di dalam urapan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mata kami ini Kau urapi Tuhan. Telinga kami Kau urapi Tuhan. Dan bibir mulut kami Kau urapi Tuhan. Hati kami Kau pegang terus dengan urapan-Mu yang baru. Dan semua roh ketidakpercayaan kami Engkau cabut sampai ke akar-akarnya. Bapak, ini tangan kami. Biarlah tangan kami yang kami akan lakukan dengan pekerjaan apapun yang Engkau percayakan kepada kami. Karena dengan urapan yang kami urapkan pada tangan kami, maka semua pekerjaan kami hari ini bersama dengan Engkau akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Dan kaki kami ini Kau pegang Tuhan. Untuk kami jalan Kau tuntun kemana kami harus pergi. Sehingga jalan kami tidak menyimpang dari rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.